Tokoh pertama tidak asing lagi bagi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, seorang nabi penghulu para nabi dan rasul. Sedikit kisah teladan bagi kita tentang seorang manusia paling sempurna akhlak dan rupawan fisiknya. Dan pada beliaulah manusia menginginkan syafaat di hari pembalasan kelak. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya Abdullah. Tahun itu juga disebut sebagai tahun gajah, yakni ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Abasyah tengah menyerang Ka'bah. Muhammad lahir dalam keadaan yatim di rumah Abu Talib. Semasa kecilnya, Muhammad tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikan di dalam pedalaman. Singkat cerita, saat Muhammad remaja, Muhammad terjaga dari perbuatan kerugian kawanan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun keesokannya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Sebelum menjadi rasul, Muhammad sudah mendapat beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surah Al-Alaq ayat 1-4. Dan dakwah pertama pun secara sembunyi-sembunyi pada keluarga terdekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Dan Ali bin Abi Thalib laki-laki pertama yang menerima ajaran beliau dan beriman kepada Allah, sementara Abu Thalib melindungi Rasul saat berdakwah. Kemudian seiring berjalannya waktu, beliau mulai berdakwah terang-terangan walaupun banyak tantangan oleh kaum kafir Quraisy. Beliau tetap kokoh menyebarkan agama Allah dengan keistiqomahan beliau. Dan terjadilah peradaban manusia yang sempurna akhlak bagi yang mengamalkan sunnah dan merujukkan pada Al-Quran yang sempurna. Tidak dapat dikisahkan dari tokoh baginda Muhammad yang dapat kami ulas, karena keteladanan beliaulah lahir peradaban yang sempurna dan merubah zaman jahiliyah ke zaman rahmat dan penuh kasih sayang. Wallahu alam. Sekian video tentang tokoh orang paling berpengaruh di dunia. Mohon maaf kiranya ada salah kata kalimat dari saya. Manusia penuh salah dan Allah Maha Benar. Wassalam.